Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ayu Sulistiana, NIM 2018401003. Saya akan mempresentasikan judul saya tentang uji kandungan merkuri Hg pada kosmetik krim pemutih wajah pagi dan malam yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Latar belakang penelitian saya, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut. Kulit putih dan cerah merupakan dambaan setiap orang, terutama wanita. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan kulitnya sehingga kebanyakan kaum wanita selalu berusaha berpenampilan menarik. Produk kosmetik krim pemutih wajah saat ini ramai dibicarakan, bukan hanya produknya yang banyak beredar di toko kosmetik dan di via online, tetapi juga karena dampak dari pemakaian produk tersebut, konsumen harus berhati-hati dalam memilih kosmetik krim pemutih wajah. Karena tidak semua produk pemutih wajah yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan. Di seluruh Indonesia, kosmetik krim pemutih wajah laris diperdagangkan di toko-toko kosmetik atau di via online. Karena penampilan selalu menjadi faktor utama, hal lain yang dapat juga menjadi faktor pendukungnya larisnya kosmetik krim pemutih wajah di seluruh Indonesia adalah kosmetik krim pemutih wajah yang mengandung merkuri akan menimbulkan ketergantungan. Masyarakat Indonesia tidak pernah lepas dari yang namanya mitos. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa putih itu cantik, maka dapat menganggap bahwa kosmetik tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan bagi manusia karena hanya ditempelkan di bagian luar kulit. Kepala Seksi Sertifikasi dan Layanan Konsumen BPOM seluruh Indonesia mengatakan pasar tempat temuan kosmetik terdaftar tersebut tersebar di berbagai tempat seperti di toko kosmetik dan di via online. Tidak semua jenis produk terdaftar adalah produk itu ilegal yang tidak memiliki izin edar yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti pada krim pemutih wajah yaitu merkuri. Yaitu mengatakan pihaknya juga telah memberi peringatan keras kepada pemilik toko yang menjual produk kosmetik terdaftar itu dengan membuat surat pernyataan yang berisi perjanjian tidak akan menjual lagi produk tersebut. Maraknya kosmetik krim pemutih wajah terdaftar yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya terdapat di kota-kota lain yang menjadi pendorong peneliti untuk mengangkat penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama, apakah terdapat kandungan merkuri Hg pada kosmetik krim wajah pagi dan malam yang dipasarkan di pasar seluruh Indonesia. Yang kedua, berapakah kandungan merkuri Hg pada krim pemutih wajah yang dipasarkan di pasar seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini, yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kandungan merkuri Hg pada kosmetik krim pemutih wajah yang beredar di pasar, toko kosmetik, dan di via online. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kandungan merkuri pada krim pemutih wajah yang beredar di pasar, toko kosmetik, dan di via online. Hipotesis penelitian ini yang pertama, kosmetik krim pemutih wajah yang dipasarkan di pasar, toko kosmetik, dan via online mengandung merkuri. Yang kedua, kandungan merkuri pada kosmetik krim pemutih wajah yang dipasarkan di pasar, toko kosmetik, dan via online berada pada jumlah tertentu. Nah, ini kerangka konsep penelitian saya. Yang pertama, variabel bebas. Yang variabel bebas itu di krim pemutih wajah UDRW, skincare, MS Glow, kolagen, U. Sedangkan pada variabel terikat, ada kandungan merkuri dan persen kadar merkuri. Dalam kandungan merkuri itu dapat mengakibatkan yang pertama,
dapat memperlambat pertumbuhan janin. Yang kedua, mengakibatkan keguguran, kematian, dan mandul. Yang ketiga, flek hitam pada kulit akan memucat atau seakan pudar, dan bila pemakaian dihentikan, akan menjadi flek itu dapat ditimbul lagi dan bertambah parah. Yang keempat, efek rebound, yaitu memberikan respon berlawanan atau kulit akan menjadi gelap atau kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan. Yang kedua, pada persen kadar merkuri itu dapat dijelaskan, yaitu untuk mengetahui persen kadar merkuri dalam sampel krim pemutih wajah terlebih dahulu dikondisikan alat yang diatur metodenya. Lalu dapat menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA pada panjang gelombangnya 253,7 nanometer. Pada parameter itu dibagi menjadi dua, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kualitatif itu dengan menggunakan uji nyala dengan kawat tembaga. Yang kedua, uji kuantitatif secara spektrofotometri serapan atom. Landasan teori penelitian kami yang pertama, kulit. Kulit adalah pembalut paling luar tubuh manusia yang terletak pada bagian muka dan merupakan organ pada tubuh manusia yang luasnya paling besar dan tersebar hampir di seluruh tubuh. Yang kedua, jenis kulit. Kulit digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, campuran. Yang ketiga, kulit wajah. Kulit wajah yang sehat berarti kulit yang tidak menderita suatu penyakit, baik penyakit yang mengenai kulit secara langsung ataupun penyakit dalam tubuh yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan kulitnya seperti jerawat, komedo, dan kerutan. Yang kedua, kosmetik. Definisi dari kosmetik ini, kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu kosmein, yang artinya berhias. Kosmetik dalam peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2015. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi, membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki badan atau melindungi, memelihara tubuh pada kondisi baik. Yang kedua, penggolongan kosmetik. Penggolong kosmetik antara lain menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menurut sifat modern atau tradisionalnya, dan menurut kegunaannya bagi kulit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kosmetik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, DRW Skincare, MS Glow, Kolagen, Wardah With Skin, Screen atau UU. Yang ketiga, krim. Definisi krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai mengandung air tidak kurang dari 60%. Krim pemutih wajah merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, serta dapat menyebabkan kanker. Produk pemutih kulit adalah salah satu jenis produk kosmetik yang mengandung bahan aktif yang dapat menekan atau menghambat pembentukan melanin atau menghilangkan melanin yang sudah terbentuk sehingga akan memberi warna kulit yang lebih putih. Keinginan seseorang untuk bisa tampil cantik dan memiliki kulit yang putih bersih telah membuat orang konsumtif. Yang keempat, merkuri atau Hg.
Definisi dari merkuri, merkuri atau air raksa mempunyai nama kimia hydroglyph yang berarti perak cair. Logam merkuri yang dilambangkan dengan Hg pada tabel periodik, unsur-unsur kimia menempati nomor atom atau Na 80 dan mempunyai bobot atom atau Ba 200,59 gram per mol. Titik didih merkuri adalah 365,68 Celcius. Unsur logam transisi dengan golongan 2B ini yang berwarna keperakan dan terbentuk cair dalam suhu kamar, serta mudah menguap. Merkuri atau Hg akan memadat pada tekanan 7,40 atom. Untuk bahan kosmetik sesuai lampiran 1 Peraturan Kepala Badan POM nomor HK 00.05.42.1018 tahun 2008 tentang bahan kosmetik yang menyatakan merkuri dan senyawa termasuk dalam daftar kosmetik yang dilarang kecuali merkuri dalam senyawa seperti yang tercantum dalam lampiran 4 daftar bahan pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik. Garam penil, merkuri, dan tiomersal dengan kadar maksimum Hg tetap 0,007% dengan batasan hanya digunakan sebagai pengawet untuk sediaan tata rias mata dan pembersih tata rias mata, dan mencantumkan peringatan dan penanda atau kemasan mengandung senyawa fenil, merkuri, dan mengandung tiomersal. Yang kedua, bahaya merkuri pada kulit wajah. Pemerintah Indonesia terpaksa melarang peredaran kosmetik ini isi merkuri karena toksisitasnya terhadap organ-organ tubuh seperti ginjal, saraf sangat besar. Pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri pada kulit wajah dapat mengakibatkan yang pertama, dapat memperlambat pertumbuhan janin. Yang kedua, mengakibatkan keguguran atau kematian janin dan mandul. Yang ketiga, flek hitam pada kulit akan memucat seakan pudar, dan bila pemakaian dihentikan, flek itu dapat timbul lagi dengan bertambah parah atau melebar. Yang keempat, efek rebond, yaitu memberikan respon berlawanan, kulit akan menjadi gelap atau kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan. Yang kelima, bagi wajah yang tadinya bersih, perlahan akan timbul flek yang sangat parah atau lebar. Yang keenam, dapat mengakibatkan kanker kulit. Yang ketiga, spektrofotometri serapan atom atau SSA adalah suatu metode spektrofotometer yang memanfaatkan fenomena serapan sebagai dasar pengukurannya. Penyerapannya energi sinar terjadi oleh atom netral dalam keadaan gas. Sinar yang diserap itu biasanya sinar tampak atau ultraviolet. Metode SSA berdasarkan pada prinsip absorpsi saat cahaya oleh atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Yang keempat, peralatan spektrometer serapan atom. Yang pertama, ada sumber cahaya, pengabut dan pembakar, monokromator, detektor, amplifier atau pembacaan. Yang keenam, gangguan pada spektrometer atau serapan atom. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan spektrometer serapan atom. Yang ke-8, prinsip kerja spektrofotometri serapan atom. Yang ke-9, validasi metode analisis. Nah, metode penelitian saya, yang pertama, jenis penelitian ini yang dilakukan adalah deskriptif dengan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Pemeriksaan merkuri pada Hg pada kosmetik krim pemutih wajah yang dipasarkan di toko kosmetik dan di online, dengan melakukan percobaan uji kualitatif dan kuantitatif dengan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Yang kedua, populasi dan sampel.
Adapun populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kosmetik krim pagi dan malam pemutih wajah yang dipasarkan di toko kosmetik di via online. Yang kedua, sampel. Metode pengambilan sampel ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu krim malam pemutih wajah yang paling banyak dibeli konsumen di pasar Pajus dan pasar Petsisa Kota Medan. Purposive sampling atas dasar pertimbangan penelitian yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Krim malam pemutih wajah terdiri dari 9 jenis kosmetik dan dalam kemasan pot. Jumlah krim malam pemutih wajah yang diuji berjumlah 9 krim, yaitu ada temulawak, krim malam pemutih wajah, tabita, krim malam pemutih wajah atau ester, krim malam pemutih wajah atau widya kolagen, dan krim malam pemutih wajah. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.